Oke, eh, selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Oke, jadi kita Pagi, sekarang Pak. mempelajari bagaimana menghubungkan mikroprosesor itu terhadap memori dan input output sehingga dapat bekerja sama dan akibatnya bisa melakukan sesuai dengan program yang dikerjakan. Oke, jadi yang perlu kita perhatikan di dalam menginterface ini, menghubungkan satu IC dengan IC yang lain, itu adalah masalah pembebanan. Ya, masalah pembebanan. Pembebanan itu maksudnya kesanggupan sebuah IC untuk mendorong IC yang lain. Jadi mendorong itu artinya memberikan arus. Mampu nggak dia memberikan arus supaya yang didorongnya itu bisa bekerja? Ataupun misalnya arus yang diterima daripada yang didorongnya itu, apakah dia akan mengubah logikanya jadinya? Ya, kalau seperti kita tahu bahwa kalau logika satu itu adalah memberi arus, ya. Kita kembali dulu ke ya, jadi di dalam sebuah sistem itu yang paling utama. Kalau tidak sesuai, atau Anda kan sudah belajar masalah fan out ya, masalah fan out. Jadi kalau saya buka lagi datasheet daripada datasheet 74 LS104, ya, kita lihat datasheet, datasheet misalnya 704 ya, supaya oke. Buka dulu, kembali lagi kita ke parameter daripada sebuah IC. Sebenarnya Anda sudah tahu ya. Ini laptop saya lagi lambat ini. Oke, share. Oke, kalau kembali kita ke rangkaian di dalam sebuah IC. Iya. Oke, jadi seperti inilah. Oke. Kalau logika satu, ini sudah belajar kan, di dalam sebuah IC itu ada TTL kan, totem pole, ya kan? Nah, ada, jadi ini adalah TTL, ya, transistor logik. Begitu kan didigitalkan, dipelajari. Oke. Jadi kalau logika satu berarti ini adalah off, ini on. Kalau logika satu itu adalah pada saat ini off, ini on. Berarti arus dapat mengalir dari atas ini kemari ke output. Jadi memberi arus dia. Memberi arus. Jadi arus yang bisa diberikannya itu terbatas. Ya. Nah, terbatas kenapa? Karena nanti kalau arusnya besar maka tegangan di drop sini besar. Tegangan drop di sini besar berarti tegangannya jadi kecil, tidak lagi sesuai dengan level TTL 3, berapa 2,5 ya minimum. Jadi terbatas arus yang bisa diberikannya, makanya ada arus maksimumnya. Ya, itu. Begitu juga pada saat logika 0. Pada saat logika 0 terbatas arus yang bisa diterimanya. Ya, dia kalau logika 0 berarti dia itu ini on, terhubung ke ground. Ya. Terhubung ke ground ini. Kalau dia logika 0, ini terhubung ke ground, ini off. Ya. Oke. Jadi ini
terhubung ke ground, ini logika nol terhubung ke ground, maka arus, jadi dari ada rangkaian di sini, arus itu akan masuk kemari. Gitu. Nah, jadi terbatas juga arusnya. Kalau banyak nantinya dari sini arus dihubungkan, sedangkan ini terbatas arus yang bisa diterimanya. Nanti bisa-bisa tegangan di sini jadi naik gitu. Ini seharusnya 0, tapi sudah idealnya adalah 0, berapa ini karena ada ini 0,2, 0,4 gitu ya. Tapi kalau arusnya bertambah masuk karena V sama dengan I kali R. Kalau I-nya bertambah banyak, maka drop tegangan di sini semakin besar. Maka tegangan di sini nanti bukan lagi logika 0, sudah logika 1. Jadi sudah salah. Ya, begitu juga tadi kalau misalnya di sini masuk banyak arus yang mau diberikan suplai pada saat logika 1, maka arus di sini sangat besar. Akibatnya drop tegangan di sini akan besar sehingga tegangan di sini kecil. Jadi dia tidak bisa lagi memberi logika 1 karena sudah drop tegangannya di sini. Nah, jadi itu yang perlu kita perhatikan. Berapa kemampuan arusnya yang diberikan ini? Berapa kemampuannya? Dan ya berapa kemampuan dia memberikan arus? Itu namanya IOH, arus output high. Kemampuan untuk menerima arus itu namanya IOL, arus output pada saat low. Kemudian di input ini arus dia supaya logika 1 IIH. Arus dia pada saat dia logika 0 IOL. Jadi kalau IIL. Jadi arus sudah keluar dari sini IL. Ya, kalau di sini IL, kalau di sini namanya IOL. Kalau di sini IIH, ini namanya IOH. Kalau sini tegangan POH, logika 1, logika 0, POL. Di sini logika 0 masukannya PIL, logika 1, PIH. Seperti data sheet di sini. Ini ada datanya. Ada sudah tahu kan PIH, PIL, POH, IOH. Ini dah karakteristik. Seperti ini dikatakan bahwa IOH-nya itu 0,4 mili. Sedangkan IOL-nya IOL 16 mili. Jadi dia lebih banyak menerima arus daripada memberi. Seperti tadi kita lihat ada resistor di dalamnya. Jadi kalau besar arusnya nanti tegangannya besar sehingga logikanya jadi rendah. Tegangan logikanya jadi rendah. Jadi makanya kecil aja dia. Sedangkan menerima arus bisa sampai 16 mili. Nah, ini karakteristik. Jadi itu maksud saya di situ supaya kita memperhatikan daripada kemampuan dia memberi arus. Ya, masalah memperhatikan masalah memperhatikan dari fan out, ya. Jadi, oke. Jadi di sini kata-kata masalah fan out. Nah, jadi kita harus perhitungkan berapa kemampuan dia memberi arus, berapa kemampuan dia menerima arus. Itu yang pertama. Jadi jangan Anda hubungkan satu terminal, satu pin dari IC, Anda hubungkan ke banyak IC. Nah, itu nanti nggak kerja, nggak jalan. Ya, fungsinya, logikanya nggak jalan, akibatnya nggak sesuai dengan hasilnya, sesuai dengan teorinya. Dia logika 1, dia akan bisa aja mengeluarkan tegangan jadi 1,8. Berarti bagian output tidak menganggapnya itu logika 1, dan logika 0. Ataupun dia mengambang, tidak tentu. Ya, itu. Oke, itu yang perlu. Kemudian kita pertama dulu mempelajari saluran dulu. Nah, untuk saluran kendali. Kendali baca dan tulis. Jadi, seperti yang sudah kita pelajari di bab 3, bahwa untuk menuliskan berarti WR-nya 0. Untuk membaca sinyal RD-nya 0. Kalau yang dibacanya input output, IO-nya 1. Kalau dibacanya memori, IOM-nya 0. Jadi kalau seperti ini, pada saat dia membaca input output, maka RD-nya 0, IOM-nya 1, WR-nya 1. Pada saat dia menulis input output, WR-nya 0, IOM-nya 1. Nah, jadi di sini kita buatlah
IOE, input output right, penulisan input output. Dia outputnya rendah kita buat. Ya. Inilah sinyal kendalinya. Jadi dibedakan untuk membaca input output. Jadi ini adalah membaca input output, menuliskan ke input output, membaca memori, menuliskan ke memori. Dari tabel ini maka bisa kita buat persamaannya. Persamaannya karena kita ingin logika 0, di sini, maka IOR not, ya ini persamaan IOR not sama dengan ini logika 0 RD not, kemudian IOM tidak garis, dia logika 1. Oke, jadi kita pindahkan ini, kopinya ini, garisnya ini pindah kemari, maka IOR sama dengan RD not and IOM dinenkan ya. Jadi ini nen. RD not dinenkan dengan IOM, ini hasilnya. Atau kalau dipisah lagi menjadi IOR sama dengan RD ditambah IOM dinotkan. Ya kan? Kalau misalnya tanda tambah. Sudah tahu kan teori De Morgan? Teori De Morgan kalau garisnya diputus, tanda operator di sini berubah. Kalau tambah menjadi titik. Ya kan? Teori De Morgan, ya kan? Aljabar boolean. Makanya pelajari itu aljabar minggu yang lalu saya katakan pelajari aljabar boolean. Maka didapatlah persamaan seperti ini. Nah, begitu juga ini. Ya, maka dapatlah sinyal kendali untuk membaca input output itu dihasilkan dari persamaan ini. Maka rangkaiannya dari situ bisa kita lihat rangkaiannya itu adalah ini ya. Ini dia. Oke. Jadi yang menjadi gambar rangkaiannya ya. IOR sama dengan ini pakai nen tadi kan? Nen. Ya. Jadi RD dinotkan ya, kemudian ini WR dinotkan apa nih untuk IOR. Jadi dia dari RD yang dinotkan, kemudian dari ini IOM. Nah, sebenarnya IOM, tapi saya buat seperti ini 2 kali. Not. Jadi kita lihat tarik garis di sini. Ini not. Ini sebenarnya sama dengan langsung ke sini. Ya, sama dengan langsung ke sini dia. Kenapa saya buat seperti itu? Tujuannya adalah untuk pembebanan supaya jangan kalau hanya dari sini itu hanya satu aja ditarik sinyal. Karena ya kemampuannya itu, kemudian juga supaya mengamankan IC ini gitu ya. Supaya kalau terjadi sesuatu dia tidak rusak, tapi yang rusak adalah IC ini yang murah ini. Jadi ini saya buat ini not ya kan, not. Jadi kalau kita lihat ini untuk IOW sama IOR saya buat ini melalui daripada dua dinotkan. Sebenarnya kan dinotkan kan akan kembali lagi. Nah, jadi ini adalah sinyal, nanti kita tariklah ini ke masukan baca daripada setiap komponen input output. Jadi setiap komponen input untuk membacanya diberikan ini yang akan membaca. Ini untuk menuliskan, ini untuk membaca memori, ini untuk menuliskan memori. Nah, jadi sinyal kendali sudah ada, saluran kendali, inilah namanya saluran kendali. Ya. Kemudian kita saluran data. Oke, saluran data itu 2 arah. Jadi saluran data itu harus 2 arah dia. Maka kita gunakanlah komponen buffer 2 arah. Jadi tujuannya ini kita buat supaya dia mampu memberi arus yang lebih besar sehingga bisa nanti dihubungkan ke banyak chip. Nah, jadi karena saluran data itu yaitu AD0 AD7, itu AD0 ini sebenarnya adalah AD0 AD7 kan. Ini di buffer dia dengan yang 2 arah. 74 LS 245 lah yang 2 arah. Oke. Di mana arahnya itu ditentukan oleh masukan 1 direction. Direction ini, jadi kalau di sini 1 ya, kalau 1 di sini ya berarti dia itu menulis dari sini arahnya dari sini ke sini. Kalau 0 arahnya dari ini kemari. Ini 2 arah. 74 245 biar saya tunjukkan 74 245
74245. Jadi saya tuliskan dulu 74245. Ini dia, kalau kita lihat dari data sheet-nya 74245 ini dia IC. Nah, jadi dia ada arah ke atas, ada arah ke bawah. Nah, penentunya itu adalah ini direction. Ya, bisa dilihat gambarnya? Bisa, Pak. Oke. Bisa, Jadi Pak. supaya enable ini ada enable-nya harus G-nya harus 0. Gini ini harus 0 supaya ini enable, kendalinya enable. Kemudian direction. Kalau dia logika 1 berarti ini yang aktif, ini yang aktif. Berarti dari A ke B. Dari A ini masuk ke sini ke B. Kalau logika 0 ini yang atas ini yang aktif, maka datanya dari B ke A. Jadi dari B ke A. Jadi ini direction, enable-nya harus low, kemudian direction-nya itu menentukan arah. Kalau low, maka dari B ke A. Kalau high, dari A ke B. Nah, jadi saluran data itu kan dua arah, jadi harus bisa masuk dan bisa keluar dia. Oke, kembali lagi ke kemudian yang 74373. Saya tunjukkan lagi 74373 itu untuk komponen large. Kembali lagi kita 74 LS7373 itu ya. Oke, 74373. Kita lihat di sini. Ya, ini 74373. Dia adalah di dalamnya adalah di flip flop ya. Ini kontrol outputnya. Ya. Dia komponen latch dia. Ya, ini G enable-nya untuk melewatkan ya. Supaya dilewatkan bisa terjadi ya, ini enable. Jadi enable ini untuk menentukan G. Kalau G-nya ini 1, maka apa yang ada di D akan lewat ke Q. Tapi kalau dia di 0, maka outputnya ini tetap dipertahankan. Output Q dipertahankan. Kalau dia logika 1, maka enable. Maka apa yang ada di masukan D akan dilewatkan ke Q. Tapi begitu 0, maka outputnya G itu dipertahankan walaupun sudah berubah masukan D. Nah, ini data sheet-nya ini kalau kita lihat di sini ya, ini tabelnya. Jadi satu lagi itu kalau 374 itu transisi clock-nya transisi naik. Ya. Jadi ini tabelnya Q0 itu artinya memori. Ya, artinya dipertahankan. Kalau Z impedansi tinggi seolah-olah tidak tersambung itu maksudnya. Oke, jadi kembali lagi ke kembali lagi sini. Jadi di sini 244 ini buffer, 244 ini satu arah. Jadi hampir sama dengan 245. Kalau 245 dua arah, kalau 244 satu arah. Jadi karena saluran alamat itu hanya dari mikroprosesor, maka dia satu arah. Jadi arahnya dari mikroprosesor keluar. Ya. Jadi 244 itu satu arah. Kalau kita lihat lagi di 74 LS 244 LS 244. Oke. Nah, ini dia. Ya. Oke. Bisa nampak gambarnya? Bisa nampak gambarnya? Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Jadi di sini kendalinya itu G saja, enable. Jadi ini ada dua bagian, yang di atas yang di bawah. Jadi ada dua G-nya. 1G sama 2G. Ya. Kalau G-nya 0, ya, kalau ini G-nya 0, apa yang ada di A akan diberikan pada Y. Tapi kalau G-nya itu 1, maka impedansi tinggi, outputnya Y-nya ini akan seolah-olah tidak tersambung.
ya. Itu Z ya. Z. Jadi kalau Z itu high impedance. Kalau high impedance itu berarti arus tidak dapat mengalir. Ya, berarti seolah-olah tidak ada. Nah, itu maksudnya. Nah, jadi dia satu arah aja dari A ke Y. Dari A ini ke Y. Jadi A1, A2, A3, A4. Baru sini 2A1, 2A2. Nah, keluarannya kalau dia 2A1 maka 2Y1. Kalau 1A1 keluarannya 1Y1. Tuh. Nah, jadi sekarang sudah jelas di sini sudah ada namanya saluran alamat. Inilah saluran alamat. Jadi saluran alamat itu 16 bit, yaitu satu yang di latch, keluaran ada yang tujuh di latch, yang saluran bagian rendah dan bagian tingginya. Bagian tingginya nggak perlu di latch, hanya di buffer. Jadi kenapa di buffer? Supaya bisa dapat dihubungkan, supaya dapat dihubungkan ke banyak chip, gitu. Karena kemampuan arus dari mikroprosesor itu terbatas. Ya. Jadi supaya lebih kuat arusnya, supaya lebih besar, maka di buffer dia. Gitu. Oke. Ada yang mau tanyakan? Ada yang mau bertanya? Ada? Ada yang bertanya? Nggak ada, Pak. Ya, nggak ada? Oke. Kalau ada, silakan aja langsung. Oke. Selanjutnya kita itu dari saluran alamat. Nah, ini tadi saluran alamat dan data eksternal. Ini yang tadi yang saya jelaskan tadi. Oke, kemudian untuk ya itu sudah saya jelaskan. Nah, kemudian interface dengan memorinya itu tadi saluran alamat, saluran kendali. Sekarang bagaimana menghubungkan memori itu terhadap mikroprosesor. Di sini kita mau berapa kapasitas memorinya, mau berapa IC. Jadi kita merancang berapa sistem memorinya, Misalnya pada contoh di sini kita akan membuat sistem memori mikroprosesor itu kecepatan ini yang ada, misalnya ini yang ada, bisa saja ya saya bisa saja di dua chip aja, tapi misalnya ada 4 chip, masing-masing dua ROM EPROM-nya, kemudian 2 RAM-nya. Ya kalau itu bisa saja, artinya bisa saja kita buat hanya 1 EPROM, 1 RAM, bisa saja, tergantung pada kapasitas. Jadi misalnya seperti ini, saya membuatnya sistemnya kecepatan EPROM-nya itu yang ada 27664, kemudian RAM-nya 6264. Kemudian di dalam sistem mikroprosesor, ya kalau saya dulu membuatnya itu EPROM-nya 2, tujuannya satu adalah untuk BIOS-nya, sistemnya, ya. Satu adalah BIOS-nya, sistemnya, satu untuk program aplikasi yang disimpankan di dalam seperti hard disk-nya, ya seperti ya karena EPROM itu tidak hilang isinya, ya. Jadi kalau saya dulu pernah buatnya itu tadi 2 saya buat EPROM. Tujuannya satu sebagai BIOS yang kalau dihidupkan langsung itu yang dikerjakan. Kemudian yang kedua program aplikasi atau program saya yang saya anggap perlu dan saya simpankan di dalamnya. Ya. Kemudian RAM-nya sebenarnya satu saja karena nggak ada gunanya 2 misalnya. Tapi karena yang tersedia misalnya ada 2, nah, maka saya gunakan IC yang 264, maka saya gunakanlah itu 2 biji. Nah, kalau seperti ini misalnya, bagaimana merancang dekoder alamatnya. Jadi supaya bisa dekoder alamat itu adalah menerjemahkan alamat. Yang mana lokasinya itu. Karena mikroprosesor memberikan alamat, maka tidak boleh ada 2 yang aktif. Itu tadi konsepnya. Tidak ada 2 memori itu yang aktif, hanya 1 chip yang aktif, tidak boleh ada 2. Jadi dekoder alamat itu menentukan chip yang mana yang aktif sesuai dengan alamat yang diberikan. Ya.
Jadi kalau seperti misalnya alamatnya, karena alamatnya ini EEPROM-nya perhitungannya kan dimulai alamat 00. Karena dia hanya 8 kilobyte, maka alamat terakhirnya adalah 1FF. Maka kalau disambung, maka alamat awalnya adalah 200. Kemudian alamat terakhirnya 3FFF. Kemudian dilanjutkan 400, terakhirnya 5FF. Kemudian 600, terakhirnya 7FF. Nah, seandainya misalnya mikroprosesor memberikan alamat 5000, maka yang aktif adalah RAM 1. Ini tidak boleh aktif. Hanya RAM 1 yang boleh aktif. Atau misalnya mikroprosesor sedang membaca alamat 1000, maka yang aktif adalah EEPROM 1 ini. Yang lainnya tidak boleh aktif. Karena konsepnya itu hanya satu yang aktif setiap saat. Gitu. Supaya jangan bertubrukan datanya di saluran data. Ya. Karena kalau dua yang aktif, maka saluran data itu nantinya ada data dari sini, akhirnya tidak tentu data itu jadinya. Jadi harus satunya yang aktif setiap saat. Gitu. Oke, jadi bagaimana decoder alamatnya? Maka kita buatkan seperti ini. Ceritanya kita harus bagaimana membuat decoder alamatnya, maka harus kita binarkan alamat-alamat itu. Alamat awalnya itu adalah dari 000 sampai dengan 1FF, itu EEPROM 1. EEPROM 2 dari 200 sampai 3FF. RAM ini binarnya. Oke. Jadi sekarang kita lihat yang sebagai pembeda, saluran alamat yang mana untuk membedakan dari keempat chip itu. Kalau kita lihat ini tidak bisa sebagai pembeda karena dia berubah terus 0 dan 1 dari awal dan akhirnya 01 berubah, 0 dan 1 berubah dia. Tidak bisa sebagai pembeda ini. Begitu juga ini tidak bisa sebagai pembeda. Nah, yang ini, inilah yang bisa sebagai pembeda. Ya, inilah sebagai pembeda. Jadi ya kalau 000 kalau tiga-tiganya kita gunakan, kalau 000 kalau 13 sampai 14 adalah 00, maka yang aktif adalah ini. Kalau dia 001, EEPROM 2 lah yang aktif. Kalau 010, RAM 1 lah yang aktif. Kalau 011, RAM 2 lah yang aktif. Inilah kita gunakan sebagai pembeda. Saluran alamat A13, A15. Kalau ini tidak bisa karena dia berubah-ubah logikanya. Dari awal sampai akhir itu berubah-ubah. Kalau ini dari awal sampai akhir alamatnya ini tetap. Dari awalnya sampai ini tetap dia logikanya 00. Ini tetap 11. Dan berbeda dia. Kalau kita lihat di sini sebenarnya cukup 2 karena dia 4 cukup 2 pembedanya. Nah, cukup 2 pembedanya karena dia hanya 4. Tetapi masalahnya nanti kalau diberikannya alamatnya 8000, kalau 8000 berarti ini aktif dia. Berarti jadi 2 lah nanti alamatnya ini. 8000 sampai dengan 9FF. Kalau kita tidak ikutkan ini, untuk menentukan alamatnya itu, maka jadi 2 alamat ini nanti. Karena pada saat dia A151 juga aktif. Nah, supaya jangan ada, ya, supaya jangan 2 alamatnya, maka kita ikutkanlah walaupun dia tidak berubah, tetap dia 0. Tidak berbeda dari yang lainnya. Ini tidak berbeda, tetapi supaya nantinya hanya satu alamatnya, jangan ada alamat bayangan. Ya, supaya jangan alamat bayangan, maka ini harus diikutkan. Tapi kalau misalnya untuk menghemat saluran jalur-jalurnya dihemat, maka ini bisa kita hilangkan. Tetapi resikonya adalah bahwa dia mempunyai alamat bayangan. Gitu. Nah, alamat bayangan adalah alamat di mana alamat itu juga bisa mengaktifkan chip itu. Jadi dari tabel kebenarannya ini, ya, maka kita buatlah untuk memilih chip 1 ini adalah ini. A13, A15, ya, ini 00. Kemudian supaya membedakan dengan input output, supaya dibedakan dengan input output, maka IOM not-nya 0. Jadi pada saat dia mengakses memori, IOM not-nya 0. Jadi logikanya ini dia. Nah, jadi persamaannya adalah chip 1 adalah A15 not, A14 not, A13 not, IOM not dinotkan. Oke. Kemudian kita selesaikan persamaannya dengan menggunakan dipindahkan, ya, dinotkan. Ini sama-sama dinotkan, maka not ini hilang menjadi CS.
Ini ada notnya. Kemudian teori De Morgan diputus dia garisnya berubah menjadi tambah. Karena not maka dia hilang, jadi hilang dia. Karena not berarti hilang. Ini diputus dia, maka jadi tambah. Putus tambah. Jadi karena ada dua notnya, maka hilang dia. Karena not dinotkan kembali ke awal. Inilah persamaannya. Rangkai persamaannya ya, persamaan logikanya. Untuk memilih chip 1, yaitu problem 1. Untuk chip 2, maka A13-nya 1. Maka persamaannya adalah ini. Oke, bisa diterima? Ada yang bertanya kan? Sampai di sini? Udah belajar kan? Aljabar boolean sudah belajar? Mila? Sudah belajar kan? Mengerti? Ya, Pak. Paham ini? Paham ini kan? Di sini ngerti, Pak. Ya. Paham. Nah, jadi aljabar boolean ya. Jadi dinotkan dia. Jadi ada gitu juga untuk CS3 ya. Karena 14-nya 1 maka tidak dinotkan. Ini karena aktif rendah. Jadi kita buat CS1 itu karena nanti dia aktif rendah dia. Maka kita notkan dia. Outputnya itu aktif rendah, dinotkan. Ini karena logika 0 dikasih not. Ini tidak ada logika 1 bakal tidak ada notnya. Karena dia mengakses memori, IOM-nya 0. Pada saat mengakses memori, input output itu IOM not itu logika 0. Maka ini 0 ya. Nah, dari persamaannya itu, maka didapatlah ini. Jadi dari persamaannya itu, nah inilah dia. Ya. CS1 sama dengan, nah, jadi dia ada tadinya, kalau persamaannya tadi kita lihat, ya, kembali lagi ke ini. CS1 sama dengan, ini di-OR kan dia ini kan, jadi A15 A4, kemudian A13 IOM not, kemudian yang dua ini di-OR kan. Jadi ini satu logika NOR, logika OR ini, satu logika OR, kemudian kedua logika OR itu outputnya di-OR-kan lagi. Jadi itu gambarnya. Ini kan A15 dengan A14 di-OR-kan. A13 yang not di-OR-kan. Kedua dari keluaran ini di-OR-kan masuklah ke chip flash. Itu. Bisa menggambarkan kan dari persamaannya ini? Nah, begitu juga CS3. CS3 ini 14-nya yang not. 14-nya CS3 itu 14-nya yang not. Ini dia. 14 not. Ini cuma kalau kita lihat datasheet berat, ada nggak IC NOR, ada nggak IC OR yang masukannya 4? Ini secara teoritis kalau kita cari IC-nya ada enggak gitu. Ya. Nah, ini sebenarnya ini salah gitu ya. Ya, seharusnya ada dua apa ini. Artinya ini benar secara teoritis tidak salah. Tetapi IC-nya itu